Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Watunaba dengan NIM 1903496, Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai paradigma keilmuan dan teori sosiologi komunikasi. Perkembangan dunia komunikasi di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh 3 paradigma besar, yakni yang pertama paradigma teori konvensional, yang kedua paradigma kritis perspektif komunikasi, dan yang ketiga adalah paradigma teknologi media. Yang pertama yakni paradigma teori konvensional, yang mana paradigma ini banyak sekali dianut oleh para ilmuwan komunikasi. Para ilmuwan mengembangkan teori-teorinya secara linier. Mereka juga memiliki kecenderungan memandang komunikasi secara tradisional. Yang kedua yakni paradigma kritis dan perspektif komunikasi. Paradigma ini umumnya dianut oleh para sarjana S1 yang belum mempelajari teori-teori komunikasi, namun secara serius ingin mempelajari komunikasi secara kritis dan menurut perspektif yang dia lihatnya. Paradigma ini antara lain mencakup sosiologi komunikasi, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi antar budaya, public relation, dan sebagainya. Yang ketiga yakni paradigma teknologi media. Paradigma ini dilahirkan dari para peminat teknologi telematika, terutama para sarjana teknologi informasi. Paradigma ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam kancah teori komunikasi. Namun, teori-teori komunikasi menggunakan teknologi media digunakan untuk merevisi teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi dan media massa. Selanjutnya yakni paradigma berdasarkan metodologi penelitiannya menurut Dedi N. Hidayat yang mengacu pada pemikiran Guba pada tahun 1990, ada 3 paradigma yang berhubungan dengan teori komunikasi. Yang pertama yakni paradigma klasik, paradigma kritis, dan yang ketiga yakni paradigma konstruktivisme. Adapun paradigma klasik yakni gabungan dari paradigma positivisme dan post-positivisme, sedangkan paradigma kritis lebih berorientasi partisipatif dalam artian mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multilevel, dan penelitian berperan sebagai aktivis, yakni paradigma konstruktivisme bersifat reflektif dan dialektal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis teori komunikasi. Menurut Littlejohn, ia mengatakan berdasarkan metode penjelasan serta cakupan teori-teori komunikasi, secara umum ia membagi 2 kelompok teori-teori komunikasi. Yang pertama yakni teori-teori komunikasi yang bersifat umum atau general teori. Yang kedua yakni teori-teori yang bersifat kontekstual atau kontekstual teori. Adapun yang saya akan jelaskan yakni teori-teori yang bersifat umum, yakni salah satunya teori-teori struktural dan fungsional. Ciri dan jenis dari teori ini dibangun berdasarkan asumsi dasar teori komunikasi. Yang pertama yakni manusia merupakan organisme kehidupan. Yang kedua yakni masyarakat memiliki subsistem kehidupan. Yang ketiga, setiap subsistem memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Yang keempat, setiap fungsi memiliki kontribusi terhadap subsistem lainnya. Yang kelima, yakni setiap fungsi akan terstruktur dalam masyarakat berdasarkan fungsi masing-masing. Meskipun pendekatan fungsionalisme dan strukturalisme ini seringkali dikombinasikan, namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Pendekatan strukturalisme berasal dari linguistik yang menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Sedangkan pendekatan fungsionalisme yang berasal dari biologi lebih menekankan pengkajiannya tentang cara-cara pengorganisasian dan mempertahankan sistem. Apabila kita telaah keduanya memiliki persamaan, yakni menekankan pada hal yang sama tentang sistem sebagai struktur yang memiliki fungsi. Menurut Littlejohn pada tahun 1996, ia mengatakan bahwa kedua pendekatan ini mempunyai beberapa persamaan karakteristik tentang teori-teori komunikasi seperti berikut ini. Pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme sama-sama bersifat dualistik karena keduanya memisahkan bahasa dan lambang dari pemikiran-pemikiran dan objek-objek yang disimbolkan dalam komunikasi. Menurut pandangan ini, dunia hadir karena dirinya sendiri, sementara bahasa hanyalah alat untuk mempresentasikan apa yang telah ada.
Yang kedua, yakni kedua pendekatan ini juga sama-sama memegang prinsip teori kebenaran yang sesuai. Menurut teori ini, bahasa harus sesuai dengan realitas. Simbol-simbol harus mempresentasikan sesuatu yang akurat. Simpulannya, paradigma dan teori komunikasi ini sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan dan keberadaan ilmu komunikasi sendiri. Sebab paradigma keilmuan datang dan dianut dari seseorang yang ingin mengetahui ilmu komunikasi, lalu dikembangkan oleh teori-teori komunikasi oleh para tokoh dan ahli dalam hal ilmu komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Nuris Watunaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.